datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat, haleluya. Mari kita sambut renungan pagi ini dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur sepanjang malam kami nikmati tidur dengan baik, serta pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami sadar semuanya itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami selalu ingin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Sebab itu berfirmanlah di pagi hari ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu sayang 1000 sayang. Terambil dari Matius 25 ayat 30 yang berbunyi demikian. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah saudara, hasil survei di Amerika mencatat fakta-fakta berikut ini. Sebesar 70% dari fitur telepon pintar tidak terpakai. 70% dari daya kecepatan sebuah mobil mewah mubazir. 70% dari luas lahan villa mewah dibiarkan kosong. 70% dari materi kuliah di universitas tidak diterapkan. 70% dari kegiatan sosial cuma iseng, tak bermakna. 70% dari busana dan peralatan dalam rumah tak digunakan. Seumur hidup orang mencari harta, 70% dari hartanya dinikmati oleh ahli waris. Sungguh fakta-fakta ini menggarisbawahi kenyataan betapa sebagian besar potensi di dunia ini mubazir, terabaikan sia-sia. Nah saudara, begitulah kehidupan manusia di bumi ini, berlimpah tetapi diterlantarkan. Sebenarnya punya tetapi tidak terpakai. Ada tetapi tidak dimanfaatkan. Tersedia tetapi sia-sia. Kita dikaruniai hidup tetapi tidak dijalani dengan optimal. Dikaruniai waktu tetapi mubazir, lewat begitu saja. Punya keluarga tetapi dicampakkan. Punya teman tetapi diabaikan. Bakat pun tak pernah dilatih sehingga tidak berkembang. Kesempatan melayani terbuka lebar tetapi selalu dihindari. Nah saudara, bayangkan betapa kecewanya Tuhan seperti yang terlukis di dalam perumpamaan Yesus tentang talenta ini. Tuhan yang menitipkan uang talentanya itu sangat geram terhadap hamba yang memendam satu talenta di tangannya ke dalam tanah. Baca ayat 30. Padahal untuk standar waktu itu, satu talenta bukan jumlah yang sedikit saudara. Banyak manfaatnya. Namun uang itu tidak terkelola dengan baik. Ada tetapi seperti tidak ada. Betul-betul disia-siakan. Sebenarnya pesan perumpamaan ini bukan
hanya berlaku untuk bakat, melainkan semua potensi, semua relasi, setiap kesempatan, semua hal yang dititipkan Tuhan kepada kita, yang sayang 1000 sayang, diabaikan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara miliki, pergunakan itu seoptimal mungkin, karena itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita 1 hari 24 jam, pergunakan semaksimal mungkin, baik untuk kepentingan keluarga, lebih-lebih untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Demikian juga talenta karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada saudara. Oh, jangan diabaikan, tetapi pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan dan melayani akan pekerjaannya. Demikian juga segala berkat harta yang Tuhan titipkan kepada saudara, jangan saudara abaikan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semuanya tidak terpakai. Namun saudara, mari terbukalah hatimu, perhatikan pekerjaan Tuhan, dan pakailah apa yang saudara punya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, jangan mempunyai satu talenta, tetapi akhirnya dipendam di dalam tanah, dan akhirnya Tuhan itu murka. Nah saudaraku yang kekasih, kita renungkan masalah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang memendam satu talenta. Amin, kita satu dalam doa. Tuhan ampuni kami kalau Engkau mempercayakan kepada kami banyak sekali hal, banyak sekali perkara, tetapi kami abaikan. Mari Tuhan, biar firman-Mu pada pagi ini boleh menyadarkan kami bahwa semua apa yang Tuhan karuniakan kepada kami harus kami pergunakan seoptimal mungkin, baik demi kepentingan keluarga, kepentingan diri, lebih-lebih untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan Tuhan Yesus di dalam pelayanan gereja. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan juga lindungi, pelihara, dan pimpin serta berikan kami senantiasa hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.